Selamat malam semuanya. Oke, jadi setelah dalam video saya yang sebelumnya untuk materi lab akuntansi lanjutan yaitu terkait consignment sales, maka materi topik kita kali ini adalah HO branch atau home office dan cabang ya. Oke, jadi saya harap kalian semua dimanapun kalian berada semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Apabila ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, kalian mau tanyakan, kalian boleh saya persilakan untuk ditanyakan kepada saya ya. Bisa melalui grup Line. Usahakan melalui grup Line. Tujuan utamanya adalah apabila kalian bertanya dan saya menjawab, maka yang mendapat informasi bukan hanya si penanya itu saja, tetapi seluruh anggota kelas saya semuanya mendapatkan informasi yang sama, mendapatkan informasi yang memadai tanpa pilih kasih. Ya, begitu juga dengan video ini yang nantinya akan saya upload ke YouTube, ditujukan bukan hanya untuk kelas saya saja, tapi bagi siapapun yang ingin menonton video ini, yang ingin mendengarkan penjelasan yang saya berikan, saya persilakan, semoga bisa membantu kalian dalam memahami pembelajaran untuk materi lab akuntansi lanjutan, khususnya HO Branch. Oke, baik. Sekarang kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ya, jadi apa itu home office dan branch ya? Home office itu adalah kantor pusat ya, kalau kita terjemahkan secara harfiah, dan branch adalah cabang. Nah, apa yang dikejar di sini? Apa yang menjadi titik fokus ya? Yang menjadi titik fokusnya adalah bagaimana pencatatan yang dilakukan baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang ketika dia harus terjadi transaksi antara keduanya, mulai dari kantor pusat mengirimkan uang ke kantor cabang, kantor pusat kasih inventory atau persediaan ke kantor cabang, semuanya itu diperlukan. Nanti saya juga akan bagikan catatan saya untuk materi HO Branch. Tentunya saya akan pasti kasih catatan, kasih panduan secara tertulis. Kalau ini kan panduan saya secara lisan. Nanti secara tertulis akan saya share ya dalam bentuk mungkin bisa dalam bentuk foto, dalam bentuk Microsoft Word, atau dalam bentuk notes di grup Line ya untuk yang kelas saya. Oke. Nah, untuk pencatatan di sini akan ada jurnal umum untuk setiap transaksi yang terjadi secara umum, dan juga akan ada jurnal penyesuaian, adjustingnya, dan juga closing entries atau jurnal penutupnya ya. Itu akan kita bahas dalam jurnal ini. Nah, satu hal yang perlu kamu tahu adalah di sini kita melihat pencatatan dari kedua sisi, yaitu dari sisi kantor pusat atau HO, home office, saya singkat HO, atau dari sisi B, branch, kantor cabang, saya singkat sebagai B aja ya. Oke. Nah, pencatatan jurnalnya hampir sama seperti consignment, di mana consignment itu kita juga melihat dari dua sisi, consignor dan consignee. Nah, dalam HO branch sama, HO dan branch. HO dengan B itu kita akan catat melihat dari keduanya. Satu hal yang perlu menjadi fokus utama, satu hal yang perlu menjadi perhatian kalian adalah home office mencatat akun branch itu sebagai aset. Jadi pelakuannya itu branch itu sebagai aset. Maka jurnalnya adalah di debit. Ketika dia misalkan home office kirimin uang ke branch, maka home office akan catat branch pada cash. Branch di debit dan cash di kredit. Karena dia keluar uang, cashnya di kredit, tapi branch itu dia anggap sebagai aset, maka branchnya di debit. Nah, sedangkan untuk kantor cabang, home office itu dianggap sebagai, namanya aja kan kantor pusat ya, sebagai sumber modal mereka atau capitalnya mereka. Maka diperlakukannya sama seperti ekuitas. HO itu atau home office dicatatnya di kredit. Kalau kayak tadi, misalkan branch dikasih uang, maka si branch akan catat di pembukanya cash pada home office. Kayak gitu ya. Jadi kalau home office kasih uang, home office catatnya branch pada cash. Kalau kantor cabang dia catatnya cash pada home office. Pada akhirnya bagaimana home office dengan branch itu akan dieliminasi. Itu yang akan menjadi acuan kita selanjutnya. Ada yang namanya eliminasi ya. Tapi saya kira untuk yang secara basic mendasar harus seperti itu dulu ya, tahu pelakuannya. Kalau home office memperlakukan branch itu sebagai aset, sedangkan branch memperlakukan home office itu seakan-akan sebagai ekuitasnya. Disitulah yang harus menjadi dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu ya.
Oke, lalu untuk materi ini akan dibahas. Kunci jawaban yang akan saya bagikan adalah problem 2, problem 6, dan problem 7. Nah, untuk problem 2 Anda bisa lihat ya soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, Wonderful Co membuka new branch. Dia ada transaksi, dia ada transfer uang ke branch, lalu dia kirim merchandise atau inventory ke branch, lalu dia ada penjualan, lalu ada pembelian, dan sebagainya. Kalian bisa lihat ya, lalu ada adjustingnya, lalu ini ada transaksi branch ya. Nah, satu hal yang perlu kamu tahu, kalau misalkan barang sesuatu itu dibebankan, pokoknya kalau dibebankan, kalau misalkan home office, transaksi yang sebetulnya kejadian itu harusnya ditanggung kantor pusat, tapi dibebankan cabang, maka dia harus mencatat akun yang namanya branch. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan branch mendapat uang ataupun mendapat kiriman barang, dia harus catat di sisi kredit itu sebagai home office, karena dia memandang home office itu sebagai kayak kita dari sisi ekuitasnya. Seperti itu ya, mungkin secara sederhananya saya bisa katakan seperti itu. Oke, baik ya, itu yang problem 2. Nanti kalian bisa lihat sendiri kunci jawabannya. Kalau misalkan kalian masuk kurang paham, kalian boleh tanyakan ke saya nggak akan terlalu mendetail membahas problem 2 ya. Jadi ini hanya sekilas aja, perkenalan aja nih, ada transaksinya ya. Kenapa? Karena titik fokus kita akan menjadi di problem 6 dan problem 8 ya. Oke, baik. Ya baik, kita menuju ke problem 6 ya semua. Untuk modul, kalian ingat ya, modul yang kita pakai adalah modul terbaru yang sudah dikirimkan, yang sudah saya kirimkan sewaktu sehabis UTS. Jadi jangan pakai modul yang lama. Nama filenya itu modul lab akuntansi lanjutan atau lab advance ya, saya agak lupa, tapi yang pasti ada kodenya 1.1 ya. Pastikan modul kalian ada tulisan 1.1 karena itu adalah modul yang terbaru ya. Baik, kita lanjut masuk ke problem 6 ya. Problem 6 adalah Ceko adalah perusahaan cabang dari Yeliko yang merupakan perusahaan yang menjual barang-barang elektronik. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu bahwa Yeliko ini adalah home office-nya. Jadi perhatikan kursor saya ya. Nah, Yeliko ini adalah home office. Kita harus bisa memandang dari sisi yang tepat ya. Jangan salah memandang ya, berbahaya. Jadi Yeliko ini home office dan cabangnya adalah Ceko atau branch-nya itu Ceko ya. Lalu kita akan lihat pada tahun 2018 Yeli dan Ceko memiliki saldo awal persediaan. Nah, di mana saldo persediaannya oke. Pokoknya 70% dari barang dagang Ceko itu miliknya Yeli. Maksudnya dikirimkan dari Yeli dengan markup sebesar 20% dan sisanya merupakan barang yang diperoleh dari pihak lain. Nah, itu nanti dulu ya. Kita masuk ke jurnalnya terlebih dahulu ya. Oke. Kita mulai. Yeliko membeli sebuah truk senilai 200 juta secara tunai yang akan digunakan oleh Ceko untuk mendistribusikan harganya. Oleh karena itu, Yeliko memutuskan bahwa akun yang berkaitan dengan truk tersebut akan dicatat oleh Ceko. Namun pembayaran pembeliannya tetap ditanggung sepenuhnya oleh Yeliko. Jadi ini istilahnya gini. Kantor pusat dia beliin truk itu buat dipakai oleh kantor cabang. Sehingga dia nggak perlu catat tentang akun yang namanya jurnalnya, itu nggak perlu mencatat yang namanya vehicle. Kenapa nggak perlu? Karena dia nggak pakai vehicle-nya. Bukan buat dia vehicle itu. Tapi dia perlu catat jurnal. Kenapa? Karena dia menanggung biayanya. Ditanggung sepenuhnya oleh Yeliko. Tapi pencatatan untuk kendaraan itu atau vehicle tersebut dicatat oleh siapa? Yaitu Ceko. Maka apa yang harus dicatat Yeliko? Perhatikan kursor saya. Maka yang perlu dicatat adalah branch pada cash sebesar 200 juta. Kenapa branch? Karena kan tadi seperti penjelasan di awal saya bilang, ketika kantor pusat mengirimkan sesuatu, entah dia kirimkan peralatan, entah dia kirimkan kendaraan, entah dia kirimkan uang, maka dia akan mendebit branch. Dia akan mencatat, memperlakukan kantor cabang itu sebagai asetnya. Maka dia catatnya branch pada cash. Dia nggak catat vehicle. Karena vehicle-nya kan bukan dia yang pakai. Jadi buat apa dia catat vehicle? Dia nggak perlu. Nah, jadi branch pada cash sebesar 200 juta gitu ya.
Lalu apa yang perlu dicatat oleh branch atau kantor cabang? Kantor cabang mencatat vehicle pada home office. Kenapa? Dia menerima vehicle, maka dia perlu jurnal dong vehicle. Nah, tapi dia nggak keluarin uang. Saya bilang tadi di awal di pendahuluan, setiap transaksi yang melibatkan home office, maka branch memperlakukannya seakan-akan itu adalah ekuitasnya, sumber pendanaannya. Maka home office selalu dikredit. Ya, kalau dia menambah aset dari si kantor cabang, home office-nya dikredit. Maka vehicle pada home office sebesar 200 juta. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, Yeliko mengirimkan barang dagang kepada Ceko dengan nilai faktur sebesar 189.750. Keuntungan yang diambil oleh Yeliko atas pengiriman ini adalah sebesar 15% dari harga pokok. Inilah yang menjadi kata kuncinya. Ada keuntungan yang diambil sebesar 15% dari harga pokok. Jadi gini, waktu si Yeli kasih ke cek, Yeli nggak akan kasih dia harga modal. Dia akan ambil selisih, dia akan ambil untung, ya. Walaupun itu milik dia juga, ya. Tapi dalam praktiknya ya itu wajar. Jadi pusat ngambil untung ke cabang, itu hal yang wajar. Maka yang perlu dicatat adalah ketika dia kirimkan barang, dia catat itu sebagai akun branch, ya. Branch yang dicatat adalah sebesar berapa? Dia mengirimkan dengan nilai faktur sebesar 189.750. Branch ini akan mencatat nilai fakturnya ya, 189.750.000. Lalu berikutnya dia harus mencatat yang namanya shipment to branch ya. Kalian harus tahu shipment to branch. Kenapa kita perlu mencatat yang namanya shipment to branch? Kita perlu mencatat berapa COGS-nya atau berapa cost dari inventory yang dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang ya. Jadi kalau branch ini harga yang sudah diambil keuntungan. Sedangkan kalau shipment to branch ini harga modal. Perhatikan baik-baik. Branch ini harga yang sudah mengambil keuntungan. Jadi di dalamnya udah ada laba atau gross profitnya. Tapi kalau shipment to branch itu harga yang murni. Harga yang murni itu hanya diketahui oleh home office gitu ya. Maka shipment to branch dikasih tahu bahwa 15% dari harga pokok. Maka harga pokoknya kita anggap sebesar 100%. COGS 100%, gross profit 15%, maka sales menjadi 115%. Itulah mengapa kalau kamu perhatikan rumusnya di sini adalah D6 atau 189.750 dibagi 1,15. Kita bagi 115%. Maka ketemu hasilnya 165 juta. UIP-nya bagaimana? Ya sudah, 15% dari cost, maka 15% dikalikan 165 juta. Kamu akan dapat hasilnya 24.750.000. Paham ya sampai sini? Nah, lalu si branch, dia kan dikirimin faktur. Dia nggak tahu dong harga aslinya berapa. Karena kan kantor pusat nggak bakal bilang, oh ini saya udah ambil untung loh ke kamu. Dia nggak akan bilang, dia hanya bilang ini fakturnya seharga 189.750. Maka si branch dia akan mencatat shipment from HO. Jadi dia mendapat pengiriman dari HO sebesar, karena kreditnya apa? Ya home office, karena dia memperlakukan pengiriman itu sebagai ekuitasnya. 189 memperlakukan HO sebagai ekuitas ya, mencatat sebesar 189.750. Jadi kalau kamu perhatikan nih ya, branch yang atas 200 juta dengan HO 200 juta harus sama. Branch yang ini 189.750, HO yang di sini juga sama 189.750. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti bisa dieliminasi ya. Tapi saya belum sampai ke situ ya. Ini hanya buat membuka pikiran kalian aja. Oke ya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya terdapat penjualan selama tahun 2018 oleh Ceko dan Yeliko masing-masing sebesar 980 juta dan 670 juta secara kredit ya. Maka si Yeli ya udah catat aja biasa dong, account receivable pada sales sebesar 980 juta. Sedangkan si Cek dia mencatat account receivable pada sales sebesar 670 juta. Secara apa? Secara kredit ya teman-teman. Saya harapkan ya kalau jurnal-jurnal mudah seperti ini jangan sampai kalian salah ya. Ini kan anggapannya kalau di ujian itu seperti poin bonus ya. Jangan sampai salah. Mohon diperhatikan, mohon berhati-hati di bagian seperti ini. Oke, baik ya, ini pernyataan biasa. Lalu kita transaksi berikutnya nomor 4. Pembelian barang dagang dari pihak lain secara kredit yang dilakukan Yeliko dan Ceko sepanjang tahun 2018 sebesar 277 dan 121 juta. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah dia beli barang dagang dari pihak lain. Maksudnya apa? Si Yeli beli dari pihak luar, bukan dari si Cek.
Begitu juga sebaliknya, si cek beli bukan dari si Yeli, si cek beli dari orang lain. Kok bisa? Ya bisa, kenapa? Nggak selalu kantor cabang beli sama kantor pusat. Ada kalanya kantor pusat itu kalah kompetitif harga. Jadi mau nggak mau, dia beli dari orang lain. Ada kalanya, misalkan produk-produk tertentu dia kalah harga. Kita ambil contoh ya, misalkan pusat yang menjual elektronik. Untuk komputer mungkin dia bisa menang banyak, tapi kompetitornya itu menjual mesin cuci gila-gilaan. Sampai sama produsennya dikasih harga diskon. Akibatnya apa? Kompetitor dia bisa jual mesin cuci dengan harga yang lebih murah daripada yang dia dapetin dari kantor pusatnya. Apakah boleh? Boleh kantor cabang membeli dari pihak luar. Yang penting kan memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya. Bagaimanapun, keuntungan kantor cabang akan menjadi milik kantor pusat juga. Secara sederhananya gitu dong. Kan lu cabangnya. Bagaimanapun keuntungan yang didapat cabang, ujung-ujungnya pasti ke pusat. Makanya nggak masalah, silahkan cabang cari keuntungan, cari barang yang lebih murah kalau misalkan bisa menemukan. Tapi secara umum biasa kantor pusat pasti kasih lebih murah dong. Kan bagaimanapun ini kan satu grup, tapi bisa aja terjadi lebih murah kompetitor lain dalam hal-hal tertentu. Ya kan namanya persaingan harga kan tidak ada yang tahu. Maka ini catat ya di Home Official cash pada accounts payable sebesar 277 juta, kamu catat aja. Sedangkan si cek itu dia mencatat purchase pada accounts payable sebesar 121 juta. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, sekarang nomor 5, kalian harus lebih memperhatikan dengan baik ya. Lebih berhati-hati di yang kelima ini ya. Yeliko dan Ceko menerima pelunasan piutang sebesar 880 juta dan 380 juta. Di mana 15% dari penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh Yeliko itu merupakan piutang dari pelanggannya Ceko. Jadi gini, dia terima piutang, tapi sebetulnya yang dia terima itu bukan dari penjualan dia, dari penjualan si cabang. Contoh gini, si Cek ngejual ke si A. Nah si A lunasin piutangnya itu nggak ke si Cek, dia ngelunasinnya ke si Yeli. Boleh nggak kayak gitu? Bisa-bisa aja. Orang kalau misalkan dia secara lokasi, secara hubungan mungkin lebih dekat ke kantor pusat, masa lebih nyaman, ya nggak masalah. Dia transaksinya sama kantor cabang, dia bayarnya ke kantor pusat, it's okay. Atau bisa juga kantor cabang kasih izin, udahlah kantor pusat aja deh yang nagih, saya pusing kalau nagih-nagih. Kan ujung-ujungnya uangnya kan buat kantor pusat juga. Nah boleh, jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya saya berharap kalian logiknya dapat dulu lah ya. Kalian bisa mendapat pemahaman secara rasional. Jadi Yeliko dia terima cash sebesar 880 juta ya, cash. Lalu dia terima piutang, account receivable, dan di satu sisi dia mencatat branch. Kenapa dia harus mencatat branch? Karena ada di sini 15% yang saya blok ya teman-teman. 15% dari penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh Yeli merupakan piutang dari pelanggannya Ceko. Jadi sebetulnya ini bukan haknya si Yeli, bukan transaksi penjualannya si Yeli, tapi penjualan si Cek. Makanya dia seakan-akan dia mengurangi aset miliknya ya. Jadi branch ini nggak harus selalu didebit. Kalau dia menambahkan sesuatu ke cabang, branch didebit. Tapi kalau dia mengambil uangnya cabang, mengambil equipmentnya cabang, maka branch itu di kredit ya. Pokoknya kebalikannya. Maka 15%-nya kali 880 juta sebesar 132 juta sebagai dicatat sebagai branch. Dia nggak boleh catat sebagai AR karena itu kan bukan di pembukuan dia. Nah, sedangkan si AR yang dihapus hanya sebesar 85%. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu si cek dia menerima sebesar 380 juta, maka cash dia 380 juta. Lalu tadi kan udah ada yang dihapus, udah ada yang piutang pelanggan, udah bayar tapi banyak ke kantor pusat. Maka dia mengurangi dong. Ibaratnya kalau kayak di partnership itu kalau misalkan gampangnya itu kayak terjadi yang namanya withdrawal atau terjadinya drawing. Kan kalau ada drawing, ujung-ujungnya kan di offset kan kapital ya. Dimana kapitalnya itu di posisi debit. Nah ini juga sama, HO yang tadinya dianggap sebagai ekuitas atau sebagai pendanaan atau sebagai modal, kan dia mengambil, maka di sisi debit mengurangi HO sebagai ekuitas ya, sebesar 132 juta. Nah account receivable yang dihapus harus ditambahkan sebesar 512 juta. Kenapa? Karena 15% dari penerimaan pelunasan piutang itu merupakan piutang dari pelanggan Ceko.
Gak boleh dong Ceko bilang gini, pelanggan yang bayar ke kantor pusat, piutangnya nggak akan saya hapuskan. Jadi di saya tetap tercatat pelanggan itu masih ngutang ke saya. Nggak bisa dong. Kalau kayak gitu pelanggan bakal kecewa. Maka dia tetap harus menghapuskan piutang itu walaupun uangnya bukan dia yang terima. Yang terima siapa? Ya home office, nggak masalah. Maka seolah-olah dia menerima cash, cashnya itu diganti oleh home office. Seperti itu ya. Jadi kalian boleh menganalogikannya seperti itu. Seakan-akan home office ini menggantikan cash, atau persepsi lainnya, home office ini kan ibaratnya kan ekuitas pendanaan. Maka ketika menarik, ini kan kondisinya hampir sama dengan withdrawal atau drawing ya. Maka dia akan di posisi debit home office-nya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, Ceko menyetorkan cash sebesar kepada Yeliko sebesar 3/8 dari uang yang diterima oleh Ceko dari pelunasan piutangnya. Maka dia kasih uang nih ke Branch dari yang tadinya itu. Maka jurnalnya si HO dia catat cash. Karena dia terima uang dong, cash. Pokoknya gampangnya gini. Kalau dia menerima pencatatan di HO, kalau melibatkan cabang, maka kamu perlu catat yang namanya branch. Begitu juga sebaliknya. Kalau pencatatan di kantor cabang melibatkan kantor pusat, kamu catat yang namanya home office. Tinggal kamu sesuaiin aja dianya di debit atau di kredit. Gampangnya kayak gitu. Nah, si cek kasih uang ke Yeli, berarti Yeli apa? Terima uang dong, maka cash di debit. Otomatis supaya balance cash di debit, maka branch di kredit ya. Angkanya dapat dari mana? 142.500.000. Nah, nanti saya akan kasih tahu nih, 142.500.000 dapatnya dari mana? 3/8 ya. 3/8 dari uang yang diterima Ceko. Maka 3/8 dikali 380 juta ya. Sebesar 142.500. Nah, si kantor cabang atau si cek catatnya apa? Dia kasih uang, berarti cash di sisi kredit ya. Cash di sisi kredit. Debitnya apa? HO. HO pada cash sebesar 142.500. Nah, sebetulnya kalian di sini bisa ngecek, balance 142.500, HO 142.500. Balance nggak? Balance kan? Gitu. Pokoknya gampangnya gitu aja ya. Kalau misalkan dicatat di buku HO melibatkan kantor cabang, kamu harus catat yang namanya branch. Begitu juga sebaliknya, pencatatan di kantor cabang melibatkan kantor pusat, kamu catat akun yang namanya HO. Debit kreditnya itu menyesuaikan. Kalau kamu kasih uang, maka kita keluar uang. Cash di kredit, HO di debit. Terima uang, cash di debit, maka branch yang di kredit. Logikain aja ya, dibikin mudah. Jangan mikir yang sulit-sulit. Lalu yang ketujuh, Yeliko dan Ceko masing-masing melunasi 85% hutang dagang mereka atas pembelian barang dagang. Ya, yang dilunasi itu kan pembelian yang dari pihak luar ya. 85% kali 277 juta. Maka kamu akan dapat hasilnya 235.450 nih. Tadi yang dari sini. Informasi nomor 4 ya, yang 277 juta. Tinggal kamu kalihin 85%. Begitu juga dengan si Ceko ya, 85%. Tadi informasi nomor 4, dia ada accounts purchase pada accounts payable 121 juta ya. Perhatikan kursor saya 121 juta. Maka accounts payable pada cash sebesar 85% kali 121 juta. Kamu akan dapat hasilnya 102.850.000 ya. Kayak gitu ya. Saya harap kalian paham lah ya sejauh ini. Mungkin kalau kurang paham nggak masalah, minggu depan topik pembahasan kita masih sama, yaitu how brands. Nah, lalu yang nomor 8, beban yang ditanggung oleh Yeliko terdiri atas beban gaji 75 juta, beban asuransi 13,5, beban sewa 25.700 dan beban depresiasi 17.200. Beban yang ditanggung oleh Ceko adalah sebesar 2/5 dari setiap beban oleh Yeliko. Semua beban tersebut dibayar secara tunai kecuali untuk beban depresiasi. Iyalah ya, beban depresiasi kan dicatatnya sebagai accumulated depreciation. Oke, kita catat ya. Operating expense. Di sini nggak usah kamu jabarin. Salary expense, insurance expense, rent expense. Jangan repot ya. Gabungin aja semuanya jadi satu, namanya OPEX ya, operating expense. Karena kamu udah belajar kan di waktu intermediate dulu ya, komponen-komponen OPEX itu apa aja waktu di intermediate 1 ya, harusnya kan udah belajar. Nah, jadi ini jurnalnya langsung aja OPEX ya, operating expense atau beban operasional. Apa aja sih? Kita catat mulai dari si beban yang ditanggung oleh Yeli. Maka kita catat dari sisi Yeli 75 juta. Nih, perhatikan kursor saya, tambah 13.500, tambah 25.700, tambah 17.200 ya. Totalnya 131.400.000 ya. Nah, lalu dikasih tahu beban depresiasinya kan 17.200.
maka accumulated depreciation-nya sebesar 17.200.000 ya. Perhatikan nih ya, accumulated depreciation-nya 17.200.000. Nah, kan kalau ACCDP kan tidak mengurangi, tidak ada cash flow ya, cash outflow, tidak ada cash yang keluar ya. Jadi dia operating expense pada ACCDP. Nah, selisihnya baru kan dikatakan dibayar secara tunai kecuali untuk beban depresiasi. Maka tinggal kamu selisihin aja 131.400 dikurang 17.200. Kamu akan dapat hasilnya 114.200.000. Nah, untuk si cek bagaimana? Untuk si cek juga sama ya. Kan dikasih tahu sebesar nih yang saya blok ya, sebesar 25. Mana nih, kok nggak mau diblok? Sebesar 25 lah ya kursus saya dari setiap beban. Maka ya gampang aja, 25 dikali yang tadi 131.452.560.000. Cashnya juga gampang ya, tinggal kalau kamu ACCDP juga nggak apa-apa, 25 dikali 17.200, maka hasilnya 6.480. Cashnya tinggal diselisihin antara OPEX dengan ACCDP. Seperti itu ya teman-teman. Lalu saldo akhir persediaan barang dagang yearly cost sebesar 262 juta. Nah, kita akan catat ya. Ini asumsinya pencatatannya itu dilakukan secara periodik. Jadi dia bukan perpetual. Soalnya kalau perpetual kan kamu mesti catat-catat COGS ya. Nah, ini dikatakan nih, kedua perusahaan ini menggunakan sistem sistem pencatatan periodik ya. Jadi sistem ini tercatat secara periodik. Dan FIFO untuk mencatat persediaan barang dagangnya. Oke, jadi dia hanya perlu catat ending inventory-nya, ini yang beginning income summary pada merchandise inventory dapat dari yang atas ya. Kan pada awal tahun 2018 memiliki saldo awal persediaan barang dagang, maka beginning inventory-nya 360 juta kita tutup ya. Income summary pada merchandise inventory 360 juta. Sedangkan untuk si brands income summary pada merchandise inventory sebesar 225 juta ya. Lalu untuk endingnya kita buka, kita adakan merchandise inventory sebesar 262 juta, income summary 262 juta ya. Lalu yang di sini Ceko sebesar 109.500, maka merchandise inventory-nya 109.500 pada income summary 109.500. Saya rasa kalau ada perdebatan ya terkait pencatatan baik perpetual maupun periodik. Jadi kalau misalkan periodik ya memang seperti ini. Dia tidak mencatat COGS, tidak menelusuri COGS-nya ya. Oke baik, maka yang selanjutnya kita akan mencatat yang namanya closing entries ya. Jadi ada dua ya, ada closing entries dan elimination. Oke, closing entries yang pertama-tama ya biasa lah ya, kita tutup semua akun-akun kita. Apa aja perlu ditutup? Yang pertama itu sales, lalu shipment to branch, purchase, dan OPEX ya. Kita tutup semuanya ke income summary ya teman-teman, seperti itu. Jadi perhatikan ya, sales 980 juta, kita cek. Ini ya tadi salesnya ada 980 juta, benar ya teman-teman. Lalu shipment to branch 165 juta. Baik, kita tutup shipment to branch 165 juta. UIP sama branch sama HO itu nanti itu dieliminasi. Jadi nggak usah ditutup, namanya eliminasi. Dibedakan ya. Nah, ini closing. Kalau closing itu jurnal yang ditutup. Sedangkan kalau jurnal eliminasi adalah jurnal yang saling menghapus atau saling mengoffset antara kedua entitas yang berbeda. Jadi pembukuannya kan terpisah antara HO sama branch, masing-masing punya pembukuan yang terpisah. Tapi keduanya itu merupakan pihak yang berelasi, punya pihak yang berhubungan, makanya perlu dieliminasi karena keduanya berhubungan atau berelasi. Seperti itu ya teman-teman. Itulah yang membedakan closing dengan elimination. Kalau closing adalah transaksi yang dilakukan oleh entitas itu sendiri, nggak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang berafiliasi atau pihak-pihak yang memiliki relasi, nggak ada. Kalau elimination itu karena dia memiliki relasi. Contoh kantor pusat sama kantor cabang itu relasi. Nanti ada perusahaan anak sama perusahaan induk itu relasi. Itu perlu yang namanya eliminasi. Nah, jadi kalau teman-teman bingung closing sama elimination, semoga penjelasan saya itu bisa membantu. Jadi kalau closing itu hanya menutup akun-akun yang berkaitan pada perusahaan tersebut tanpa melihat apakah perusahaan itu punya pihak-pihak yang berelasi. Sedangkan kalau eliminasi itu mengoffset antara kedua entitas. Kalau closing kan hanya menutup pembukuan dari satu sisi doang. Kalau home office ya closingnya si home office. Kalau branch ya branch saja. Tapi kalau eliminasi itu melihat dari kedua sisi. Dari HO ada, dari branch juga ada. Karena keduanya berelasi. Disitulah bedanya closing sama elimination. Semoga bisa membantu kalian. Ya, kita tutup shipment to branch. Lalu tadi ada purchase ya. Purchase-nya 277 juta. Lalu ada
operating expense di sini tadi OPEX 131.400. Oke, maka selisihnya kita masukkan semua ke income summary ya teman-teman. Maka income summary-nya tinggal kamu selisihin aja yang sales sama yang ini. Maka sales sama shipment to brand diselisihin sama purchase sama OPEX ya. Dapat hasilnya 736.600.000 ya teman-teman. Begitu juga dengan yang brands ya. Kita tutup sales pada income summary 670 juta salesnya ya tadi di atas nih. Mana nih ya teman-teman ya, nih salesnya 670 juta, perhatikan kursor saya. Lalu dia ada shipment from HO, jadi yang ditutup itu shipment from HO 189.750. Lalu purchase sebesar 121 juta ya, tadi ada cancel, ada purchase di sini 121 juta ya, perhatikan kursor saya. Dan yang terakhir ada OPEX 52.650. Maka ada income summary sebesar 306.695.000. Nah, tadi saya bilang ya, ujung-ujungnya setiap laba yang diperoleh oleh kantor cabang, ujung-ujungnya pasti semua di-store dong ke kantor pusat. Ya dong, namanya itu dia kantor cabang. Bagaimanapun kan seakan-akan dia itu tetap miliknya si pusat. Maka dia mencatat, kalau biasanya kita catat income summary pada return earnings, dia tidak mencatat income summary pada return earnings. Pencatatan dia adalah income summary pada HO ya teman-teman. Nah tapi income summary pada HO-nya kita perlu lihat income summary-nya ada ya di atas ya, mulai dari yang beginning inventory. Lalu ada juga mulai dari yang, maka kita lihat ya J36 ini kan income summary-nya di kredit, maka 19500 ditambahkan dengan 306690 dikurangi dengan 255 juta, maka hasilnya 191 190. Inilah keuntungannya. Jadi balance boleh mencatat sebagai laba, yaitu income summary pada HO, bukan income summary pada LE ya. Jadi dia kasih ke home office. Income summary pada HO sebesar 191.190.000. Karena dikasih, maka branch mencatat branch pada branch income sebesar 191.190 ya. Jadi dia, karena dia kasih HO di sini, dia catatnya kan dia terima uang, dia terimanya sebagai branch ya. Dia branch, dia menambah branch pada branch income. Kenapa? Karena ini kan harusnya kan income summary pada LE ya. Nah makanya branch pada branch income. Nanti ujung-ujungnya branch income ini ujung-ujungnya sih semua bakal ke LE juga. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk closing di kantor cabang itu udah selesai, cukup sampai sini aja. Jadi yang perlu kamu tutup itu hanyalah inventory beginning, inventory ending, dan transaksi tertentu. Yaitu mulai penjualan, shipment, purchase, sama operating expense ya. Selebihnya nggak usah. Terakhir tinggal income summary kasih ke HO. Udah selesai. Berarti kita tidak perlu melihat lagi. Kita perlu melihat closing entries dari di sisi kantor pusat atau HO. Dimana dari sisi HO kita udah terima keuntungan yang tadi disetorkan, income summary dari si branch pada branch income. Kita catat juga yang namanya UIP ya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman. Kita mencatat ini ada yang namanya beginning, shipment, ending. Ini merupakan dari cost dari persediaan yang ada di yang ada di cabang. Karena kan tadi kita melakukan yang namanya markup harga dari cabang. Jadi saya tahu gini, persediaan awal si Ceko, perhatikan kursor saya, ini sebesar 225 juta ya. Sebesar 225 juta. Dimana saldo awal persediaan bahan dagangan Ceko sebesar 70%-nya dari merupakan barang yang dikirimkan dari Yeli. Nah, jadi 70% yang ada di kantor cabang itu milik Yeli ya, berasal dari si Yeli. Nah, saldo yang tercatat di sini tentunya kan saldo yang sudah kita markup harga ya teman-teman ya. Nggak mungkin saldo yang dicatat ini saldo yang belum di markup harga. Kenapa demikian? Alasannya logisnya sederhana. Kantor cabang kan nggak tahu modalnya yang atau COGS-nya yang dibutuhkan oleh kantor pusat. Dia kan hanya dikirimin faktur. Makanya di sini kan kita catatnya shipment from HO pada HO 189.750. Dia mana tahu kalau udah diuntungin 24.750. Betul dong? Kan dia hanya kasih tahu nih barang harganya 10.000. Dia nggak tahu modalnya apakah betul 10.000 atau enggak. Jadi logikanya seperti itu ya teman-teman. Maka kita masukkan 70% dari 225 juta ini ke sisi sales ya.
Sales ini maksudnya kan dari sisi kantor pusat. Jadi kantor pusat jual ke kantor cabang harganya 157.500. Dapatnya dari mana ini? 225 juta, 70%-nya kan dari Yeliko. Makanya dari kantor pusat 225 juta dikalikan 70%. Kamu akan dapat hasilnya 157.500 ya. Nah, kita lihat markup-nya itu sebesar 20% ya, teman-teman. Maka kita asumsikan dia markup-nya itu dari cost. Maka 157.500 dibagi 1,2 dapat hasilnya 131.250. Nah, selisih antara cost sama sales berarti itu sudah kantor pusat sudah mengambil keuntungan. Nah, keuntungan itu dinamakan UIP, unrealized saya gak lupa ya namanya. U-nya itu unrealized intercompany inventory profit kalau nggak salah ya. Nanti saya akan coba memastikan apakah singkatannya ini tepat atau tidak ya. Pokoknya ini UIP ini adalah unrealized. Kenapa unrealized? Karena kan dia baru kasih dari kantor pusat ke kantor cabang. Kan masih dalam satu afiliasi. Berarti unrealized. Laba itu nggak terrealisasi. Kenapa nggak terrealisasi? Karena kan yang beli dia juga. Kan kantor cabang kan milik dia juga. Jadi yang beli dia juga. Nah, kalau misalkan kantor cabang jual ke konsumen, disitulah yang unrealized menjadi realized. Kenapa realized? Karena kan dia sudah terima uang dari pelanggan lain yang mengcover keuntungan tersebut. Jadi yang sudah mencerminkan nilai keuntungan tersebut. Sedangkan kalau dia jual dari pusat ke cabang, dia menguntungin, itu namanya unrealized. Dia tidak terrealisasi. Orang kantor cabang milik dia juga, istilahnya kan seperti itu. Nah, lalu shipment tadi udah jelas ya teman-teman. 189.750 dapetnya dari mana nih? Branch-nya kan HO 189.750. Berarti kalau dari sini kita bisa tahu ini harga jualnya. Harga jual kantor pusat ke kantor cabang 189.750. Shipment to branch ada COGS-nya, UIP adalah laba yang ditangguhkan. Dia jadi masih unrealized, belum terrealisasi. Maka 161.500, 189.750, 24.750. Ya. Lalu yang terakhir ending dapat dari mana nih? Dari yang nomor 9. Ceko itu dia punya persediaan sebesar 109.500.000. Ya teman-teman ya, kita bisa lihat sama-sama. Dimana sebesar 29 jutanya dari pihak lain. Berarti yang dari kantor pusat berapa? Tinggal diselisihin. Pokoknya total persediaan akhirnya 109.500.000. Nah, dimana sebesar 29 jutanya dari pihak lain. Berarti yang dari kantor pusat, caranya gampang. 109.500 tinggal dikurangi 29 juta. Kamu akan dapat 80.500.000, 70 juta. Nah, lalu cost-nya dapat dari mana? Lihat. Kok yang ini kasih tahu markup-nya 20%. Ini kita tahu dari mana markup-nya berapa persen ya? Jangan salah, kamu lihat dong di transaksi waktu di sini. Sebesar 15% dari harga pokok. Kan kita menggunakan metodenya apa? FIFO. Jadi kita asumsikan persediaan awal yang ada di sini semuanya pasti sudah terjual. Kan dia first in first out. Yang ini udah terjual. Maka yang ending pasti yang tersisa dari yang tadi dikirimin. Nah, dia kan kasih ambil untung 15%, maka dibagi 1,15 ya. Jadi kamu nggak usah khawatir ya teman-teman. Pokoknya profit yang diambil oleh HO, baik itu shipment sama ending, persentasenya pasti sama. Karena kan kita menggunakan FIFO. Jadi kalau yang atas mungkin beda, karena ini kan keuntungan dari periode tahun lalu. Dia markup harganya 20%. Sedangkan kalau yang ini kan 15% tadi waktu shipment, maka endingnya juga markup harganya 15%. Nah, teman-teman dapat nih UIP-nya. Lalu kita hitung realized UIP-nya. Realized UIP dapatnya dari mana? Beginning tambah shipment kurang ending. Maka ketemu hasilnya 40.500.000. Kenapa begitu sih kok? Iya, memang. Kenapa? Karena kan kita metodenya FIFO, first in first out. Kita asumsikan bahwa yang beginning ini kita udah jual semua. Maka kita boleh akui ini sebagai UIP yang realized. Sudah terrealisasi. Kenapa? Uangnya kan sudah dibayarkan. Contoh ya, saya kasih sederhana gini. Saya punya barang dengan COGS 8.000. Saya jual ke si B 10.000. Saya sama si B ini anak buah saya. Jadi keuntungan si B pasti keuntungan saya juga. Saya jual ke si B 10.000. Berarti saya mendapat UIP 2.000. 2.000 itu belum jadi keuntungan dong. Karena si B kan belum bayar ke saya. Dan dia kan keuntungan dia ya keuntungan saya. Jadi sama aja dong. Masa saya ngambil untung dari diri saya sendiri. Istilahnya kan kayak gitu. Nah, kemudian si B jual ke si C 12.000. Berarti si B ngakuin keuntungan sebesar 2.000. Kenapa si B ngakuinnya 2.000? Karena kan B dapat harga dari saya
10.000, dia jual ke C 12.000, dia untung cuma 2.000. Tapi kan saya tahu modal yang saya kasih ke si B kan nggak 10.000, saya kasih 8.000, berarti untung saya berapa? Jadi 4.000. 2.000 dari yang B ke C, 2.000 dari A ke B. Nah, karena itulah pelanggan si C yang bayar 12.000, berarti kan dia sudah mengcover yang 8.000 tadi. Maka UIP saya menjadi realize. Contoh sederhananya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang ending kan belum realize, maka beginning tambah shipment kurang ending. Maka nih L50 tambah L51 kurang L52. Rumusnya seperti itu. Hasilnya sebesar 40.500.000. Kita akan catat UIP yang ini menambah base income kita ya. UIP pada base income sebesar 40.500. Kenapa menambah? Karena kan cabang nggak tahu. Yang dilapor di cabang di sini base income itu kan harga yang tadi kita kasih. Misal, saya kasih ke si B harga 10.000. Nah, si B jual 15.000. Berarti si B tahunya dia cuma untung 5.000. Dari 10 ke 15 kan selisihnya 5.000. Nah, tapi kan saya tahu. Saya kasih ke si B harga 10.000 itu bukan harga modal. Harga yang udah saya markup. Harga modal saya misalkan cuma 7.000, berarti saya ada keuntungan tambahan sebesar 3.000. Nah, keuntungan tambahan itulah yang namanya UIP pada base income. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham. Saya ulangi lagi deh. Modal saya 7.000. Saya kasih ke si B. Si B ini anak buah saya. Untungnya si B, maka keuntungan saya. Saya kasih ke si B harga 10.000. Berarti saya akan diam-diam ngambil untung 3.000 kan. Nah, si B jual ke si C 15.000. Berarti si B laporin ke saya, "Bos, saya untungnya 5.000 nih, kayak gini nih. Kayak dia 191 juta sekian. Saya untung 5.000. Oke. Base pada base income. Tapi kan si B nggak tahu. Tadi kan lu aja udah gua untungin. Tadi kan harga yang saya kasih ke kamu 10.000. Padahal modal saya 8.000. Berarti saya ada untung tambahan dong 2.000. Nah, untung tambahan itulah yang kita catat jurnalnya UIP pada base income. Itu selisih dari harga yang dikasih home office ke kantor cabang. Gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir baru kita catat base income pada income summary. Caranya gimana? Tambahin aja nih base income-nya 191 juta, 190 tambahin 40.500. Kedua ini kamu tinggal tambahin ya. Perhatikan khusus saya tinggal tambahin. Ini rumusnya ada L56 tambah M47. Nah, maka hasilnya sebesar 231.690. Nah, ini kan udah jadi income summary ya teman-teman ya. Nih income summary-nya mulai dari yang atas, income summary pada persediaan, mulai persediaan awal, persediaan akhir. Lalu ada income summary juga untuk yang sales, shipment. Nah, yang terakhir ya sudah kita tutup lah ya. Income summary base income pada income summary, dan yang terakhir adalah income summary pada return earnings ya teman-teman. Kita lihat ya E59 mana nih? E59 nih ya. Kan dia di kredit, maka kita balik ke debit ya, benar ya. E59 ditambahkan dengan income summary-nya E42 ya benar. Ditambahkan E36 dikurangi D33 ya benar ya teman-teman ya. Maka income summary pada return earnings 870 290. Nah, inilah closing entries-nya. Saya kira mungkin teman-teman semoga bisa paham. Kalau kurang paham nggak apa-apa, silakan tanyakan ke saya ke grup lain. Atau bagi teman-teman yang asdos ya bukan saya, tetapi menonton video ini dimanapun kalian berada, kalian boleh tanyakan ke asdos kalian masing-masing ya. Lalu setelah closing, jangan lupa kita perlu menjual jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi hanya dibuat oleh kantor pusat. Sekali lagi saya tekankan, jurnal eliminasi hanya dibuat oleh kantor pusat. Karena pada akhirnya laporan keuangannya itu kalau pihak-pihak yang berrelasi harus diungkapkan bersamaan ya. Maka dia akan menghapus eliminasi itu HO pada branch ya teman-teman. Selama ini kan HO itu selalu kita anggap sebagai ekuitas. Branch selalu menganggap akun HO sebagai ekuitas atau pendanaan di kredit. Maka ketika dia dieliminasi dari kredit, kita pindahkan ke debit. Sedangkan kantor pusat selalu menganggap cabang itu sebagai aset miliknya, memperlakukan branch sebagai aset. Maka ketika eliminasi aset, maka kita kreditkan. Jadi HO-nya di debit, branch-nya di kredit. Gitu ya teman-teman. Nah, HO ini dapat dari mana? Teman-teman bisa telusuri J4 tambah J7 ya. Nih, kita cari aja teman-teman. HO nih, HO yang di kredit 200 juta tambah 189.750 dikurangi 132 dikurangi 142.500 ya teman-teman. Seperti itu. Maka HO-nya dapat 115.250. Branch-nya dapat dari mana? Nih, kita telusuri teman-teman. 200 juta tambah 189.750. Lalu kalau tadi ada branch yang dikredit, maka bersifat negatif ya. Karena kan aset itu kan branch itu diberlakukan sebagai aset. Ketika kredit, maka dia mengurangi saldo akun si branch. Jadi 200 juta tambah 189.750
dikurangi 132 juta dikurangi 142 juta 500. Nah teman-teman kalau bingung nanti kunci jawabannya pasti saya share di grup kelas. Kalau yang asdosnya kelas lain boleh minta ke asdosnya kunci jawabannya. Saya izinkan untuk di-share untuk mendukung dan menunjang yang namanya pembelajaran online. Jadi D3 tambah D6 dikurang E18 dikurang E21 ya. Tadi ini 200 juta tambah 189.750 lalu dikurangi yang kredit 132 juta dikurangi 142.500. Maka teman-teman 115.250. Kalau angka teman-teman benar, angka ini harus balance. Begitu ya teman-teman. Lalu kita lihat yang UIP. Karena ini kita catatnya UIP pada merchandise inventory beginning sebesar 26.250.000. Mengapa? Karena inventory kita itu terlalu besar. Betul dong? Si B, misalkan saya jual ke si B harga 10.000. Si B pasti nyatati pembukuan dia di FOFB dia, di Statement of Financial Position dia, inventory yang dia catat pasti sebesar 10.000. Karena kan dia tahu harganya 10.000. Padahal harga aslinya bukan 10.000. Saya udah ambil untung. Harga aslinya hanya 7.000. Makanya ketika eliminasi UIP pada merchandise inventory, kita turunkan supaya dari 10.000 menjadi 7.000. Maka kalau dalam hal itu UIP pada inventory beginning sebesar 3.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu apalagi yang perlu kita eliminasi? Shipment. Jadi teman-teman di sini kan udah lihat ya, ada shipment to branch, ada shipment from HO pada UIP. Ini nggak ditutup, tapi ini dieliminasi ya. Shipment to branch tadinya kan di kredit ya, kita masukin ke debit. WIP jadi debit, maka shipment from HO yang tadinya di debit kita jadikan kredit. Pokoknya ini saling tukar posisi, yang tadinya di debit menjadi kredit, yang tadinya kredit menjadi di debit. Sebesar 189.750. Dan yang terakhir adalah ending inventory. Nah, teman-teman pasti banyak yang bertanya-tanya di sini, kenapa eliminasinya inventory ending pada inventory ending? Di sini yang membedakan adalah yang satu inventory endingnya di income statement dan yang satu inventory endingnya di balance sheet, teman-teman. Mengapa demikian? Karena inventory ending yang kita catat itu jumlahnya terlalu besar. Betul dong teman-teman ya. Kalau kayak tadi si B catat harganya 10.000. Padahal kan kalau ketika laporan keuangan itu digabungkan antara keuangan saya dengan keuangan si B, dia nggak boleh akui itu sebagai 10.000. Kita kan pihak yang berafiliasi, berrelasi, punya hubungan. Maka yang boleh diakui adalah sebesar 7.000. Jadi otomatis income statement-nya dia itu juga mengalami hal yang sama. Teman-teman masih ingat ya, inventory ending kalau dalam income statement itu bersifat mengurangi mengurangi COGS atau menambah COGS. Bersifat apa? Mengurangi COGS. Karena kan kalau di COGS bikinannya kayak gini teman-teman. Beginning tambah purchase, beginning tambah purchase kurang ending. Kayak gini kan teman-teman ya posisinya ya. Jadi kalau endingnya, jadi kalau misalkan dia taunya endingnya 10.000, maka itu nggak pas angkanya. Betul ya teman-teman ya. Maka kita menggunakan inventory ending income statement sebesar 10.500.000 dan inventory ending balance sheet sebesar 10.500.000. Dapat dari mana ini tabel ini 10.500.000? Ini income statement, ini balance sheet. Kenapa? Karena di SOP-nya dia pasti catatnya si cek. Dia akan catat inventory dia sebesar 80.500.000. Padahal kan modalnya cuma 70 juta. Tapi kan dia nggak tahu. Makanya eliminasi hanya dibuat oleh kantor pusat. Karena kantor pusat kan datanya pasti lengkap. Dia mengetahui segala sesuatunya. Jadi kalau cabang catat 80.500.000 itu terlalu besar. Kan hasilnya hanya 70 juta. Maka dia harus turunin inventory endingnya di balance sheet. Atau ya balance sheet ini istilahnya SOP. Sebesar 10.500.000. Sedangkan inventory ending yang di income statement dia debit menjadi 10.500.000. Seperti itu ya teman-teman. Tujuannya apa? Inventory endingnya jadi lebih besar, maka COGS-nya menjadi lebih kecil ya. Karena kan kalau endingnya ini juga dia COGS-nya overstated. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dia menambahkan inventory ending, tujuannya supaya apa? COGS-nya menjadi lebih kecil. Kan kalau ending inventory lebih besar, maka beginning tambah purchase kurang ending, maka COGS-nya jadi lebih kecil dong teman-teman. Seperti itu ya. Nah jadi ingat aja bahwa kalau dia periodik memang gunanya agak aneh. Inventory ending pada inventory ending. Bedanya yang atas ini income statement, yang bawahnya ini balance sheet. Kenapa? Karena SOFP-nya kan terlalu besar. Di neraca dia terlalu besar di laporan posisi keuangan, sehingga dia harus diturunkan. Sedangkan di
laporan keuangan dia overstatement, dia terlalu tinggi apanya, COGS-nya. Karena kan dia taunya bahwa harganya itu kan harga yang 10.000. Jadi kalau misalnya kejual 5, dia anggapnya kan yang terjual 50.000 gitu loh. Itu COGS ya. Padahal itu kan overstated. Makanya inventory endingnya kita di debit. Tujuannya apa? Supaya tadi COGS kita bisa lebih rendah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi inilah pembahasan saya. Titik fokus utamanya adalah problem 6. Semoga teman-teman bisa paham. Nanti kunci jawabannya tentunya akan saya share pada saat hari pembelajaran ya, buat teman-teman kelas advance Senin jam 4 ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bukan mahasiswa kelas saya tetapi secara kebetulan atau secara tidak sengaja menonton video saya ini, kalau kalian bingung kalian boleh tanyakan melalui asdos kalian ya. Kalau kalian kenal dengan saya, kalian boleh tanyakan langsung juga ke saya, itu juga tidak masalah. Oke. Baik, saya harap semoga video ini bisa membantu, sekurang-kurangnya bisa sedikit banyak membuka pemahaman kalian. Apabila ada hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila selama pembuatan video ini ucapan saya ada yang menyinggung kalian, atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang saya sampaikan permohonan maaf. Sekali lagi akhir kata, saya harap kalian dimanapun kalian berada dalam kondisi yang sehat ya, siap untuk selalu belajar, tetap termotivasi, tetap semangat mengikuti pembelajaran online ya. Untuk minggu depan kita akan masih membahas HoloBlends, yaitu problem yang ketujuh. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Dan jangan patah semangat, jangan menyerah, untuk tetap terus belajar, untuk terus mengikuti pembelajaran. Sukses selalu untuk kalian semua. Baik.